kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV, para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, yang bila kita mensyukuri nikmat tersebut maka Allah akan menambahkannya. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bila kita mengikuti petunjuk ajarannya maka kita akan selamat sampai ke surga. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas pembahasan baru dalam fikih muamalah, yaitu aqdud dhaman, yaitu akad menanggung kerugian orang lain. Akad menanggung kerugian berupa kerugian harta yang ada pada orang lain. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, akad menanggung kerugian orang lain ini sesungguhnya merupakan akad yang jaiz. Akad yang jaiz, dan ini merupakan bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan di sini terdapat pemenuhan kebutuhan terhadap seorang muslim dan melepaskan seseorang dari kesulitan atau memudahkan seseorang dari kesusahan. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Nah, akad ini tentunya adalah akad yang dianjurkan ya bagi seseorang untuk menanggung kerugian orang lain ya jika dia memiliki kemampuan atas hal tersebut. Akad ini para muslim rahimani wa rahimakumullah termasuk akad ihsan, berbuat baik, namun ditinjau dari sisi mengikat atau tidak mengikatnya, maka akad ini adalah akad jaiz, yaitu akad yang dia tidak mengikat. Artinya kapan saja ya salah seorang dari pelaku akad ini membatalkan akad tersebut, maka dibolehkan tanpa izin yang lainnya. Demikian. Nah, kenapa? Karena ini merupakan akad ihsan. Akad ihsan,
itu akad berbuat baik, ya. Akad ihsan, berbuat baik kepada sesama. Maka tidak ada, ya, kewajiban pada diri seseorang, ya, untuk dia terikat, ya, berbuat baik kepada orang lain, ya, kecuali hanya dalam bentuk anjuran sehingga tidak mengikat. Hanya saja dimotivasi bagi kaum muslimin, umat Islam, untuk melakukan akad ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ayat ini berulang-ulang kita sering baca, ya, karena memang ayat ini dijadikan sebagai ayat yang mendukung, ya, dari akad-akad ihsan, akad-akad, ya, ihsan itu berbuat baik kepada sesama. Demikian. Allah berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kalian, saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha keras siksanya. Para muslim rahimani rahimakumullah, keabsahan dari akad ad-dhaman ini, itu akad menanggung, ya, atau memenuhi kerugian orang lain, kerugian dari sisi harta, kerugian atau hak yang ditanggung oleh orang lain, ya. Ini keabsahannya memenuhi syarat berikut. Yang pertama adalah, ya, orang yang menanggung akad tersebut, orang yang menanggung, ya, kerugian atau hak orang lain itu, yang sesungguhnya itu ada pada orang lain, ya, kewajiban untuk memenuhi hak tersebut, namun dia menanggungnya, maka syarat pertama, orang tersebut dia adalah termasuk orang yang dibolehkan secara syar'i untuk bertransaksi, ya, disebut dengan jaizut tasarruf, ya, yaitu orang yang dibolehkan untuk bertransaksi secara syar'i. Kemudian yang kedua adalah, ya, syarat yang kedua adalah orang tersebut harus, ya, ala ridha, atau orangnya tersebut adalah radiyan ghaira mukrahin, yaitu orang tersebut harus ridha tanpa ada paksaan, ya, ridha tanpa ada paksaan. Dia tidak dipaksa untuk menanggung, ya, kerugian atau hak yang menjadi tanggung jawab orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Kemudian yang kedua, syarat yang ketiga adalah, ya, mampu untuk memenuhi atau menunaikan, ya, kewajiban yang itu, hak yang itu menjadi kewajiban bagi orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Jadi ini tiga syaratnya. Seseorang ketika, ya, ingin menanggung hak yang menjadi kewajiban bagi orang lain untuk memenuhinya, atau kerugian yang ditanggung oleh orang lain, ya, lalu dia ingin menanggung kerugian tersebut, maka cukup tiga ini syaratnya. Yang pertama, ya, kita ulangi, dia adalah orang yang memang dibolehkan secara syar'i untuk bertransaksi. Kemudian yang kedua, dia ridho tanpa ada paksaan untuk menanggungnya. Kemudian yang ketiga adalah dia mampu untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban, ya, bagi orang lain untuk memenuhinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa saja yang dengannya akan menjadi sah akan menjadi sah, ya, akad dari menanggung beban tanggung jawab orang lain ini. Yang pertama, para muslim rahimani rahimakumullah, ya, dinyatakan sah, ya, akad menanggung kerugian atau beban orang lain ini itu dengan setiap lafadz yang menunjukkan kepada bentuk tanggungan atau menanggung, ya. Ya, seperti dengan bahasa yang mudah dikatakan, saya siap menanggungnya, ya, saya siap menanggungnya, saya akan pikul beban ini, atau yang semisalnya demikian.
Begitu juga ya sah sebuah akad ya menanggung kerugian atau beban atau hak yang menjadi tanggung jawab bagi orang lain untuk memenuhinya ya untuk setiap harta yang jelas diketahui ya atau contohnya tidak diketahui dengan pasti, dia hanya ya mengatakan seperti ini, saya tanggung ya untukmu ya beban yang ada pada dirimu ya seperti itu. Atau dikatakan saya akan tanggung apa saja yang wajib bagimu untuk memenuhinya selama hidupmu, demikian. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini lafadz atau kita katakan sesuatu yang dengannya akad menanggung kerugian atau beban tanggung jawab orang lain itu menjadi sah dengan hal tersebut. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya hukum ya arah dari atau hukum dari tujuan atau arah dari akad menanggung beban atau tanggung jawab atau kerugian yang ada pada orang lain tersebut. Arah dari akad ini yang ditetapkan atau diterbitkan dari satu contohnya pihak yang menerbitkan ya apabila ya contohnya diserahkan ya dengan seluruh harta atau seluruh nilai ya bentuk rupiah yang ditanggung, maka boleh untuk mengambil upah sebagai bentuk imbalan atas pelayanan tersebut ya. Jadi contohnya ketika melibatkan pihak yang lain untuk menerbitkan sebuah surat bentuk tanggung jawab ini ya, maka pihak tersebut boleh dia mengambil imbalan atas hal tersebut ya. Contohnya apabila saya siap untuk menanggung sebuah tanggung jawab yang ada di pundak seseorang, beban seseorang atau kerugian seseorang yang harus ya membayarnya yang harus ya saya bayarkan, kemudian harus melibatkan pihak ketiga dalam hal ini untuk menerbitkan bentuk surat menyuratnya ya, maka boleh tentunya pihak tersebut untuk dibayarkan ya bentuk surat menyuratnya ya, sebagai imbalan atas pelayanan tersebut. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dampak yang turut serta mengikuti atas akad yang menanggung beban atau kerugian orang lain tersebut ya, maka sesungguhnya tanggung jawab atas beban tersebut tidaklah berpindah, berbeda dengan apa yang kita pernah bahas dalam pembahasan al-hawalah, yaitu pemindahan hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain, yang pihak yang lain ini juga memiliki hutang kepada pihak yang memiliki hutang kepada pihak yang lain. Nah, demikian. Maka tentunya dalam kasus atau akad hawalah, maka ini orang yang memindahkan hutangnya tersebut kepada orang lain yang memiliki hutang kepada dirinya, maka ya bila terpenuhi syarat-syaratnya, maka di sini orang memindahkan hutang tersebut ya terlepas dari tanggung jawab hutang ya, terlepas dari hutang tersebut. Adapun akad ini, akad dhaman ini, akad menanggung beban orang lain atau menanggung kerugian orang lain atau menanggung hutang orang lain atau menanggung hak yang menjadi kewajiban bagi
orang tersebut untuk memenuhinya. Bila ada orang yang bersedia untuk menanggungnya, maka sesungguhnya ya orang yang ditanggung bebannya tersebut tidaklah terlepas dari beban itu, ya. Tidaklah terlepas dari beban tersebut, ya. Demikian. Nah, jika dia berupa hutang, maka sesungguhnya hutang itu ada di pundak kedua pihak ini, yaitu pihak yang menjamin, ya, begitu juga pihak yang dijamin, seperti itu, ya. Jadi akad ini hanyalah sekedar untuk dia meringankan, ya, meringankan, di mana ya ada terlibat orang lain masuk ke dalam beban tersebut untuk meringankan dan memudahkan, ya, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang memiliki hak atas orang lain yang ditanggung tersebut, maka dia boleh untuk meminta ya haknya kepada salah satu dari kedua orang tersebut, baik itu pihak yang menanggung ya beban atau kerugian atau hak tersebut, atau pihak yang ditanggung yang aslinya ya tanggung jawab tersebut ada pada dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun yang lebih utama untuk dituntut terlebih dahulu dari pihak orang yang memiliki hak ya atas orang lain yang wajib bagi dia untuk memenuhi hak tersebut, sebaiknya ya dia meminta tanggung jawab itu ya kepada orang yang asalnya tanggung jawab itu ada pada dirinya. Demikian ya, itu meminta agar penyelesaian tanggung jawab tersebut itu kepada orang yang memiliki tanggung jawab itu asalnya. Demikian. Baru kemudian setelah itu ketika dia tidak mampu atau memberikan alasan ya bahwasanya dia tidak bisa menyelesaikan di waktu yang diinginkan, baru setelah itu diarahkan kepada pihak yang menanggung. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang yang menanggung beban tersebut adalah orang yang sedang berbuat baik, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, atau ada sebuah ungkapan, wa ma'alal muhsinina min sabil, ya, tidak ada ya jalan untuk menyusahkan ya bagi orang yang berbuat baik. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya, bagaimana berakhirnya akad tanggung jawab ini, yaitu menanggung jawabi tanggung jawab orang lain. Bagaimana berakhirnya? Ya. Yang pertama adalah ya orang yang menjamin tersebut ya dia menyelesaikan tanggung jawab tersebut, orang yang menjaminnya. Begitu dia selesaikan, maka selesailah ya, berakhirlah akad tanggung jawab tersebut ya. Kemudian atau ya berakhirnya akad menanggung jawabi tanggung jawab orang lain ini adalah dengan cara orang yang memberi hutang ya itu yang mengakhirinya ya, dengan cara mungkin ya dia gugurkan hutang atau tanggung jawab tersebut ya, tuntutannya tersebut. Demikian. Atau ya berakhirnya itu dengan cara ya orang yang ditanggung jawabi tersebut dia sendiri yang menyelesaikan tanggung jawab tersebut ya, tanggung jawab itu. Jadi ada beberapa bentuk ya akad dari menanggung jawabi tanggung jawab orang lain ini akan berakhir, yaitu salah satu dari tiga hal. Yang pertama adalah ya pihak yang menanggung itu menyelesaikannya.
Kemudian yang kedua adalah pihak yang ditanggung yang menyelesaikannya. Yang ketiga adalah ya orang yang memiliki hak tersebut, ya orang memiliki hak tersebut menggugurkan haknya. Demikian. Ya. Dengan seperti ini maka berakhirlah ya akad menanggung jawab orang lain. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan beralih kepada akad yang disebut dengan akad kafalah, ya. Akad kafalah. Akad kafalah ya merupakan ya akad untuk menghadirkan ya orang yang akad kafalah adalah akad ya yang ditanggung-jawabi oleh orang tertentu untuk menghadirkan orang yang memiliki hutang atas orang lain, ya. Demikian. Ini secara definisi secara khusus bagi akad muamalah. Walaupun akad kafalah ini bisa bermakna umum, yaitu akad menanggung kehidupan seseorang, ya, penghidupan seseorang, atau akad menanggung nafkah seseorang. Ini juga disebut dengan kafalah, ya. Ya, kafalah. Seperti contohnya, ya, orang yang dia menanggung anak yatim, ya, menanggung anak yatim untuk bisa hidup di sisinya. Maka orang seperti ini, ya, disebut dengan kafil, ya, dan anak tersebut, ya, adalah orang yang ditanggung. Demikian. Tindakan itu disebut dengan kafalah, seperti itu. Atau seseorang yang dia menanggung biaya studi atau pendidikan, ya, salah satu kaum muslimin, ya. Ini juga disebut dengan akad kafalah, ya. Ini termasuk dengan akad kafalah, demikian, ya. Namun secara khusus tadi kita katakan bahwasanya, ya, akad kafalah ini adalah akad, ya, menanggung untuk menghadirkan orang yang memiliki, ya, tanggung jawab untuk memenuhi hak yang terkait dengan harta bagi pemiliknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya ini merupakan, ya, akad ihsan, ya, akad ihsan. Hikmah disyariatkannya akad ini adalah, ya, untuk menjaga hak-hak manusia, ya, agar tidak tersia-siakan. Demikian, ya. Sebagaimana akad sebelumnya, yaitu akad ad-dhaman, yaitu menanggung beban hutang kerugian orang lain, maka akad kafalah juga sama, yaitu sama-sama dia adalah akad, ya, jaiz. Itu akad jaiz, itu akad yang apabila salah satu dari pihak tersebut membatalkan akad tersebut, maka dibolehkan walaupun tanpa keridhaan yang lainnya. Demikian. Nah, akad ini merupakan, tadi kita katakan, akad ihsan, akad berbuat baik kepada sesama. Dan ini bentuk tolong menolong, ya, di atas kebajikan dan takwa. Bagi orang yang menanggung, ya, atau orang yang memberlakukan akad ini, maka sangat dianjurkan, ya, dan dia mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala, ya, karena itu bentuk kebaikan dirinya, yaitu si kafil tersebut, orang yang menanggungnya, kepada makful, orang yang ditanggungnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Demikian. Ya. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian. Terkhusus untuk akad dari akad kafalah ini ada firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Yusuf ayat 66. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan dari Nabi Ya'qub. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Falamma atawhu mawsiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Nabi Ya'qub, yang nama lainnya adalah Israel, beliau mengatakan, aku tidak akan melepaskan ya dia untuk pergi ya bersama kalian sebelum kalian bersumpah kepadaku atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian pasti akan datang membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kalian itu dikepung oleh musuh. Maka setelah mereka mengucapkan sumpah, Nabi Ya'qub mengatakan, ya, Allahu ala ma naqulu wakil. Ya, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Demikian, ya, menjadi wakil. Ya. Baik, ya, di sini ada akad kafalah, ya, ada akad kafalah di mana Nabi Ya'qub, ya, melakukan ya akad kafalah dengan anak-anaknya, ya, dengan anak-anaknya untuk menanggung ya adiknya yang ingin dibawa pergi ya oleh kakak-kakaknya atau ya abang-abangnya. Demikian. Baik, nah di sini sebagai dalil tentang akad kafalah tersebut. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kapankah ya orang yang menanggung tersebut dia terlepas dari tanggung jawab untuk menanggung? Maka ada beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah ya wafatnya orang yang ditanggung. Maka ketika itu dia terlepas dari tanggung jawab ini. Demikian. Atau yang kedua, ya, yang kedua adalah ya, orang yang ditanggung tersebut ya untuk diserahkan itu menyerahkan dirinya kepada orang yang memiliki hak, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah orang yang memiliki hak tersebut, ya, itu membebaskan ya orang yang ditanggung itu. Ya, yang sesungguhnya yang dia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hutang atau kerugian yang semisalnya dari harta pemilik hak. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya harta yang ditanggung-jawabi, ya. Ini secara alami, ya. Maka yang seperti ini ya, tidak bisa ditanggung oleh orang yang bersedia untuk menanggungnya. Demikian. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, yang kelima adalah pemilik hak tersebut membebaskan orang yang menanggung tersebut dari bentuk tanggung jawab ini. Demikian. Ya, sebagai bentuk mungkin kebaikan dirinya kepada orang tersebut, ya. Atau ya orang yang ditanggung tersebut untuk dihadirkan di hadapan orang yang memiliki hak, ya, itu dia sendiri yang telah menyelesaikan hutangnya atau menyelesaikan tanggung jawabnya. Maka yang seperti ini, ya, maka berakhirlah atau terlepaslah orang yang menanggung tersebut dari tanggung jawabnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
sedikit kita akan memberikan perbedaan ya antara akad ad-dhaman dengan akad kafalah. Ya, akad dhaman, akad kafalah. Akad dhaman, ya, akad dhaman adalah lebih kepada pemenuhan tanggung jawab terkait dengan penyelesaian hutang atau kerugiannya, ya, seperti itu. Demikian, ya. Ini akad dhaman, yaitu akad tanggung jawab. Ini hanya sedikit saja bedanya, ya. Kalau akad dhaman, kita ulangi, akad dhaman ini seseorang yang dia menanggung, orang yang menanggung tanggung jawab tersebut adalah menanggung jawabi untuk penyelesaian dari kerugian, ya, tanggung jawabnya berupa dia materi atau harta yang diselesaikan. Adapun akad kafalah adalah tanggung jawab untuk menghadirkan orangnya, ya, menghadirkan orangnya agar dia bisa untuk menyelesaikan hutangnya, seperti itu. Nah, ini perbedaannya, ya. Kemudian perbedaan berikutnya, akad kafalah itu lebih mudah dan lebih rendah, ya, lebih ringan ketimbang akad dhaman, karena akad kafalah hanyalah dia menghadirkan orang, ya. Adapun kalau akad dhaman, ya, dia hanya dia menghadirkan atau dia memenuhi hutang tersebut atau tanggung jawab tersebut, ya, membayarkan atau menyelesaikan tanggung jawab tersebut, ya, berupa harta. Demikian. Ini tentunya lebih berat, ya, lebih berat. Demikian. Berikutnya akad dhaman, ya, tidak mesti harus dihadirkan, ya, orang yang bertanggung jawab asalnya untuk menyelesaikannya, ya. Cukup dia menanggung jawabi, ya, lalu dia selesaikan, maka sudah selesai permasalahan tersebut, ya. Adapun akad kafalah, ya, dia menghadirkan orangnya, walaupun belum tentu akan bisa selesai, ya, permasalahan mereka, yaitu tanggung jawab untuk menyelesaikan hutang atau kerugian yang ditanggung oleh orang yang dihadirkan tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini perbedaannya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan, ya, terkait dengan akad kafalah dan akad dhaman. Yang ini keduanya merupakan akad ihsan, ya, akad berbuat baik kepada sesama. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya seputar kerja menjadi cleaning service atau satpam di bank konvensional. Apakah boleh dalam Islam? Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja di sebuah bank konvensional, ya, terkait dengan pekerjaan yang tidak bersinggungan langsung dengan praktek ribawinya, maka di sini sepengetahuan saya ini ada sudut pandang yang berbeda, ya, dari kalangan para ulama yang kontemporer tentunya, ya. Sebagian ulama mereka mengeluarkan dari bentuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, bentuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan, ya, adalah pekerjaan-pekerjaan
di bank konvensional tersebut yang tidak bersinggungan langsung dengan praktek ribanya, maka di sini halal bagi dirinya selama pekerjaan tersebut pekerjaan yang halal. Seperti contohnya ya cleaning service ini, ya cleaning service, ya atau contohnya penyedia makan, ya, makanan di tempat tersebut, karena ini adalah hajat hidup, ya makan, ya. Mereka melakukan riba atau tidak melakukan riba, tetap saja mereka ini butuh makan. Begitu juga cleaning service ini mereka ini ya melakukan riba atau tidak melakukan riba, maka tempat tersebut itu butuh untuk dibersihkan. Nah, seperti itu. Lebih-lebih pekerjaan ini tidak bersinggungan langsung dengan praktek riba. Ini pendapat yang pertama. Sehingga saya ini adalah pendapat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah taala, demikian. Adapun sudut pandang yang kedua dari para ahlul ilmi, bahwasanya seluruh pekerjaan yang ada di bawah, ya, di bawah manajemen dari sebuah bank konvensional, ya, maka ini dia termasuk ke dalam hal yang dilarang. Jika dia tidak bersinggungan langsung dengan praktek riba, ya, maka tindakan seperti cleaning service, ya, atau penyedia makanan, ya, ini menjadi bentuk dukungan, ya, bentuk bantuan untuk mereka di tempat tersebut agar menjadi nyaman, ya, seperti itu. Ya, nah ini tinjauan yang kedua atau sudut pandang yang kedua. Ya, ini bentuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya, cleaning service ini adalah membersihkan tempat terjadinya praktek riba tersebut. Walaupun kita katakan ya ada juga ya seperti contohnya mungkin halaman yang di sini mungkin tidak ada terjadinya praktek riba di halaman tersebut. Namun dia juga bertugas untuk membersihkan ruangan di mana di sana terjadi praktek riba, ya. Yang di sana juga terjadinya membuat nyamannya orang yang melakukan praktek riba, demikian, ya. Saya condong sesungguhnya dengan sedikit merinci, ya, bahwa sebesar, ya, sumbangsih, ya, siapapun yang mendukung atau membuat nyaman praktek riba, ya, atau sarana-sarana di mana di sana diberlakukan praktek riba, maka sebesar itu sumbangsih terhadap dosa. Itu bentuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, demikian. Adapun hal-hal yang lain yang dia tidak tidak bersinggungan langsung, ya, betul-betul dia tidak bersinggungan langsung dengan bank-bank konvensional ini, maka dia tidak berdosa. Contoh seperti barangkali adalah tukang becak, ya, yang dia sesungguhnya bekerja di luar, namun ya barangkali dia menghantarkan pelanggannya, ya, ke satu bank konvensional. Yang ini tentunya dia tidak ketahui apa tujuannya. Bisa jadi mengambil gaji, contohnya pensiunan, atau contohnya membayar satu beban, ya, pembayaran, demikian, atau sekedar untuk ke ATM. Nah, sehingga pekerjaan seperti ini yang ini sesungguhnya tidak bersinggungan langsung, maka di sini insya Allah aman, insya Allah taala aman. Tapi apabila, ya, pekerjaan-pekerjaan itu langsung di bawah, ya, instruksi, ya, wilayah dari kerja, ya, bank konvensional ini, saya condong bahwasanya mereka terlibat, walaupun mereka tidaklah,
ya besar ya dosa yang mereka lakukan ya sebesar dosa yang dilakukan oleh contohnya ya pihak operator dari bank tersebut ya, begitu juga mungkin pimpinan pegawai-pegawai yang ada di dalam kantor itu. Demikian ya, seperti itu. Jadi saya condong sesungguhnya hal ini termasuk yang dilarang. Demikian ya. Nabi SAW sendiri ya, beliau ya mendoakan kutukan ya bagi orang-orang yang terlibat di dalam ya ruang lingkup praktek riba ya. Dalam sebuah hadis Jabir radhiyallahu beliau radhiyallahu anhu menyatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutuk ya, mendoakan kutukan ya, laknat ya untuk orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang dua saksi riba dan penulis riba. Rasulullah mengatakan hum sawa, mereka itu sama. Inilah orang-orang yang di zaman dahulu yang terlibat ya di dalam praktek riba. Demikian. Oleh karenanya saya condong sebesar sumbangsihnya ya untuk munculnya praktek riba ini, baik itu mendukung, membuat nyaman ya, maka sebesar itu pula lah dia mendapatkan dosanya. Demikian ya, tentunya setiap orang per orang ini berbeda-beda. Demikian ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana ikut tabungan atau paket harian untuk hari raya, ada potongan 5%, itu hukumnya bagaimana ya Ustadz? Apakah ada solusi agar sesuai dengan syariat? Baik, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah ada uang atau harta ya yang ditabungkan untuk mengikuti paket ini ya, yaitu memberikan sebagian harta atau uang ya kepada orang tertentu ya, yang ini dalam jangka waktu tertentu ini akan dikumpulkan uangnya ya, nanti pada waktu hari raya ya dia akan bisa contohnya ya dengan uang tersebut dia berbelanja dan dia mendapatkan paket potongan. Demikian. Nah, seperti ini ada kesan ya, ada indikasi dia jatuh kepada riba karena uang yang ditabungkan, yang dikumpulkan ya kepada orang tertentu atau pihak tertentu, lantas nanti dia akan memberikan potongan berikutnya ya, plus dengan pengembalian uang tersebut ya dengan 5%. Berarti ini adalah bentuk keuntungannya. Demikian ya, keuntungannya seperti itu ya. Berbeda halnya ini kita katakan ya ada indikasi ya, ini adalah riba ya, indikasi riba. Kalau seperti ini yang saya sebutkan, demikian. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan maka dia adalah riba. Ini bentuk keuntungannya, yaitu ada potongan 5%. Itu dengan cara dia menitipkan atau menabung tadi uang kepada pihak tertentu, lantas nanti akan dikembalikan uang itu kemudian berbelanja kepada orang tersebut ya dengan ada potongan 5%. Nah, ini bentuk apa? Hutang ya yang menarik keuntungan. Lalu bagaimana solusinya? Nah, ini gambaran yang saya pahami dari pertanyaan ya. Maka solusinya adalah ya sebaiknya para peserta yang mereka menginginkan agar bisa mendapatkan barang-barang di hari raya itu murah begitu ya. Maka sebaiknya mereka ini para peserta memberlakukan akad jual beli salam.
ya, akan jual beli salam, yaitu mereka ya membayar uang ya sejumlah tertentu untuk secara lunas untuk barang-barang yang mereka kehendaki agar bisa dibeli. Demikian. Contoh seperti ini, ya. Contoh, ada satu keluarga yang mereka ingin nantinya ya di hari raya mereka mendapatkan kue, ya. Ada contohnya satu kaleng kue, ya mungkin 30 kilo beras dengan merek tertentu. Begitu juga contohnya seperti minyak, ya, atau juga parcel kita katakan begitu ya. Nah, maka keluarga ini dia boleh untuk menyicil, contohnya menyicil walaupun belum disepakati harganya, dicicil dulu ya sampai nanti batas waktu, contohnya dalam setahun atau kurang dari setahun, contohnya mulai dari kita katakan adalah Zulhijjah, itu mulai apa? Menyicil, cicil seperti titip dulu uangnya, titip ya. Ketika di bulan Syawal ya, di awal bulan Syawal ya, ketika sudah terpenuhi nominal uang ini cukup untuk membeli, maka ketika itu silahkan ya memberlakukan akad antara ya keluarga tersebut dengan pihak yang penyedia barang-barang nanti di hari raya. Nah, seperti itu. Seperti contohnya ketika sudah cukup ya pihak yang dititipi tersebut dia apa? Dia menyatakan uang Anda ini sudah cukup untuk bisa berbelanja. Maka barulah pihak penitip tersebut dia menyampaikan ya apa yang ingin dibelinya ya. Contohnya disebutkan tadi satu kaleng ya roti, begitu juga contohnya ya beras ya 30 kilo atau 15 kilo ya. Dia sebutkan beberapa item-item barang yang ingin dia beli. Nah, ketika itu diberlakukan akad dengan diserahkan uang tersebut ya. Di total disepakati bahwasanya harga itu sekian ya oleh penyedia barang itu nantinya ya, sekian. Baik, dari uang yang Anda miliki maka akan nantinya dipotong sekian, nanti akan diserahkan ya, di akhir Ramadan, nah, seperti itu, atau di awal dari hari raya di tanggal 1 Syawal, nah, katakan seperti itu. Nah, ini akad salam seperti ini ya, akad salam, yaitu uang dibayar kontan di awal akad ya, kemudian ditetapkan spesifikasi barang, item-item barang ya, dengan jelas ya, kemudian ditentukan ya serah terima barang ya, waktunya, waktu penyerahan barang tersebut, seperti itu ya, dan kontan, demikian. Nah, untuk akad seperti ini dibolehkan, namun tidak dibolehkan apabila disepakati barang tersebut di awal mulai menabung. Mengapa? Karena di sini tidak kontan serah terimanya. Barang belum diterima, kemudian uang juga belum penuh, belum tunai. Maka tidak boleh ada akad yang mengikat di sini. Hanya bentuknya tawaran saja. Tidak boleh ada akad mengikat. Ya, sekedar kalau nanti, jadi seperti penyedia barang tersebut mengatakan, penyedia barang nanti di bulan Syawal atau di hari raya, dia mengatakan, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang kepingin nanti di hari raya ya, punya barang-barang dengan harga murah ya, silahkan titipkan uang ke saya. Nah, seperti itu. Ini penyedia barang mengatakan demikian ya. Kumpulkan uang ya, mulai dari sekarang contohnya 50.000, contohnya ini di bulan Dzulqa'dah ya, 50.000 sampai nanti di akhir dari bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban setelah terpenuhi nilai nominal tertentu yang sekira ini cukup untuk membeli barang, maka pihak penyedia barang itu menghubungi ya masing-masing orang yang telah menyetorkan uangnya dengan mengatakan nilai uang Anda ini sudah cukup untuk membeli barang, silahkan pesan. Nah, seperti itu. Maka nego, saya mau ini, apa barangnya, itemnya, 1, 2, 3, 4. Baik,
nilai barang seperti ini maka harganya sekian, ya. Maka para peserta tersebut mungkin bisa dia membandingkan harga yang di luar dengan harga yang ditawarkan oleh pihak penyedia barang tersebut. Nah, tentunya memang murah, sesuai dengan janjinya murah, demikian. Nah, silakan dia beli ya dengan uang yang sudah ada pada penyedia barang. Yang haram bagi penyedia barang untuk menggunakan uang tersebut sebelumnya ketika dalam masa pengumpulan. Tapi saat ini apabila telah terkumpul dan terjadi akad jual beli dengan model salam, ya, dan disepakati item barangnya, ya, item barang yang sudah, semua item barang yang diinginkan oleh peserta, kemudian dia mengambil uang dari yang telah dikumpulkan, bila bersisa maka dikembalikan kepada peserta, ya. Kemudian item barang itu jelas, ya, itemnya, spesifikasinya, ya. Kemudian harus juga ya ditentukan waktu penyerahan barangnya, seperti itu. Maka yang seperti ini akad yang dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Di studio ada pertanyaan? Ya? Tidak ada. Baik, ada pertanyaan terkait dengan safar ini. Ya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Saya dan istri berkunjung ke salah satu masjid. Ya. Jarak antara kediaman kami ke masjid tersebut sekitar 35 km. Ya. Apakah itu jarak safar? Ya. Kemudian, apakah tujuan kami mengkhususkan pergi ke masjid tersebut, ya, termasuk larangan bersafar ke selain 3 masjid? Demikian. Jazakallahu khairan. Baik, jarak safar, ya, menurut sebagian ulama seperti sebagian ulama mazhab Syafi'i, demikian pula mazhab Hambali, safar itu ditentukan dengan jarak, ya. Dan ini saya condong juga kepada pendapat ini, walaupun pendapat yang asal yang saya condongi adalah bahwasanya safar itu dikembalikan kepada uruf, ya. Safar itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat ketika bersafar, demikian, ya. Namun ternyata kebiasaan masyarakat saat ini ketika bersafar ternyata dia memiliki jarak, ya, yaitu sekitar 4 barid atau sekitar 16 farsakh atau 85 km, ya, kurang lebih demikian, ya, seperti itu, ya. Artinya kurang dari 80 km ini maka dia bukan dikatakan safar, demikian, ya, bukan dikatakan safar, ya, seperti itu. Berarti jarak 35 km ya bukanlah safar. Wallahu ta'ala alam. Lantas apakah kunjungan ke masjid tersebut, ya, itu terlarang? Ada hadis terkait dengan larangan untuk bersafar, ya, ke selain 3 masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, demikian pula dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, demikian pula dari sahabat Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddur rihal, ya, illa ila salasati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Ya, janganlah, ya, benar-benar melakukan, ya, rihlah, yaitu perjalanan jauh, ya, kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini, itu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, demikian. Ini tentunya adalah safar dengan perjalanan yang sangat jauh, demikian,
Ya. Rasulullah melarangnya dan membatasi hanya kepada 3 masjid ini. Demikian. Adapun tadi jarak yang hanya 35 km itu bukan jarak safar, jadi tidak termasuk kepada larangan ini. Wallahu taala a'lam. Demikian. Baik, berikutnya kita mencoba mungkin menjawab pertanyaan yang terakhir ya. Menjawab pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa hukumnya memberi nota kosong atau bon kosong? Nota kosong atau bon kosong? Ini seperti kwitansi kosong kali ya, seperti itu, ya. Kepada pelanggan yang datang berbelanja ke toko kita. Ya. Lantas juga diberikan yaitu stempel dari toko tersebut. Ya. Baik, akan kita jawab. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memberikan nota kosong atau bon kosong kepada pelanggan yang datang berbelanja ke toko kita, ini maka ada indikasi bahwasanya ya nota atau bon itu yang atau kwitansi yang ini menjadi bukti atas jual beli, catatannya akan diserahkan kepada orang yang berbelanja. Ya, indikasinya adalah saya menduga bahwasanya ini ya catatan tersebut akan dimanipulasi. Di sini ada tindakan tazwir, yaitu manipulasi dalam data. Ya. Mengapa? Indikasinya bahwasanya pembeli tersebut dia adalah perwakilan dari pihak yang memerintahkannya untuk membeli atau yang mewakilkannya. Saya ulangi, ya. Pembeli barang di toko tersebut yang meminta nota atau bon atau kwitansi kosong sekaligus dengan stempelnya, ya, yang sudah distempel nota tersebut, ya. Ada indikasi bahwasanya orang yang membeli barang tersebut akan ya membuat catatan fiktif atau kita katakan memanipulasi data, seperti mungkin nilainya itu yang dilebihkan, ya, nilai barang itu, pembelian barang yang sesungguhnya ya asli dari harga barang tersebut adalah lebih rendah. Apa maksudnya? Indikasinya adalah dia akan mengambil selisihnya. Ya, demikian. Seperti itu. Tentunya demikian. Ya, apabila hal ini diketahui oleh pihak toko, maka tidak boleh, ya, mereka membantu, pihak toko tersebut membantu orang yang membeli ini. Bisa jadi, ya, kita duga kemungkinan besar orang yang membeli tersebut dia akan melakukan 2 dosa. Dosa yang pertama adalah dosa tazwir, itu dosa manipulasi. Ya, dia memberikan persaksian atau ungkapan palsu dalam bentuk tulisan. Ya, di mana dia berdusta, ya, memalsukan data bahwasanya harga barang yang semestinya lebih murah ternyata dibuat lebih tinggi karena dia menginginkan fee atau selisihnya, demikian. Ya, seolah-olah itu betul-betul dari toko tersebut, demikian. Ya, demikian. Kemudian dosa yang kedua adalah orang yang berbelanja ini adalah orang suruhan atau wakil dari orang yang mewakilkan untuk berbelanja atau membeli barang, yang sangat besar kemungkinan adalah orang tersebut adalah pegawai yang sudah mendapatkan atau karyawan yang sudah mendapatkan gaji, ya, dan dia menginginkan adanya tambahan dari belanjanya, padahal itu tugas dia, ya. Maka di sini kemungkinan dia akan jatuh kepada dosa ghulul, ya. Kata Nabi SAW, ya, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Siapa saja yang kami pekerjakan dengan sebuah pekerjaan lalu kami berikan gajinya, ya, maka apa saja yang dia ambil setelah itu,
dari pekerjaan yang dia sudah dapat gaji itu, maka itu adalah harta ghulul, harta khianat. Demikian. Ya. Jadi bisa jadi dia jatuh kepada dua dosa. Nah, apabila pihak toko mengetahui hal tersebut atau salah satu darinya, oh dia ini mau buat manipulasi, ya, membuat rekap data palsu, ya, menaikkan nominal harga padahal tidak demikian, ya, dia bayar, ya, dia bayar dengan lebih murah, ya, dengan uang orang yang menyuruhnya atau pihak yang menyuruhnya, ya, lalu dia cantumkan angka yang lebih tinggi di bon atau nota atau kwitansi tersebut yang sudah disempel. Lalu dia serahkan, dia ambil sisanya, fee-nya, demikian. Nah ini, bila diketahui seperti ini, maka pihak toko telah membantu orang tersebut untuk melakukan dosa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kata Allah. Janganlah tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan barangkali materi yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Ya, insyaallah ta'ala pertanyaan yang sudah masuk di hari ini yang belum terjawab, insyaallah ta'ala kita akan jawab esok hari insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kekeliruan serta kekurangan, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.